Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Nurul Hafizah. Tentunya di channel yang sama, yakni channel Santrilogi. Tentunya di sini kita akan berbagi pengalaman, kemudian ilmu, dan tentunya adalah hal-hal bermanfaat dari channel tersebut. Nah, untuk sahabat Santrilogi yang mungkin masih baru di channel ini, silakan di subscribe, like, dan share supaya kita bisa sama-sama berbagi kebaikan melalui channel YouTube ini. Baik, teman-teman, di sini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, yaitu kita sapa dulu Pak Zuhri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Zuhri ini adalah seorang Ketua Dewan Pengawas dari BPJS Ketenagakerjaan, betul ya Pak? Shalom. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Cerah sekali di malam ini ya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas terkait dengan BPJS tentunya. Kemudian kita juga akan membahas seputar pengalaman dari Pak Zuhri. Baik. Nah, Pak Zuhri, sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan BPJS, mungkin Pak Zuhri bisa sedikit mereview apa itu sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan, biar teman-teman tuh tahu gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang pertama, saya ungkapkan perasaan dulu ya. Baik. Pertama, saya merasa sangat senang dan bahagia. Bahagianya kenapa? Karena diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bersilaturahim dalam keadaan sehat semuanya. Lalu yang kedua, tentu mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini di dunia yang semakin transparan, di dunia semakin inovatif dan transformatif. Saya kira kita perlu sekali, terutama kaum-kaum santri, kaum-kaum santri untuk terus ikut dalam setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Baik. Digitalisasi saya kira itu menjadi bagian karakteristik yang tidak bisa kita elakkan. Kita sekarang baru bicara revolusi industri 4.0. Jepang sudah deklarasi 5.0. Iya. Nah, kalau misalnya rakyat Indonesia 271 juta yang 90 sekian persen umat Islam dan 80% dari umat Islam itu warga Nahdien, Betul. kaum santri. Iya. Jadi saya kira kita memang perlu untuk berikhtiar, lalu kemudian untuk melakukan upaya-upaya ikut dalam perubahan. Itu satu. Yang kedua, saya merasa sangat senang dan bahagia karena santri ini kan menjadi salah satu pilar ya. Pilar perubahan, termasuk bagaimana kita bisa mendorong agar orang itu punya pemahaman dan kesadaran. Wabil khusus kesadaran dan pemahaman tentang jaminan sosial. Jaminan sosial itu secara normatif memang ada di Undang-Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara itu memang punya hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Apa jaminan sosial itu? Gitu ya kira-kira. Iya, pertanyaannya. Secara garis besar, jaminan sosial itu dipilah jadi dua. Ada jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya nggak mau cerita dulu yang jaminan sosial kesehatan, karena kebetulan saya sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka saya ingin coba memberikan informasi, mudah-mudahan informasinya bisa ditangkap oleh teman-teman, oleh pemirsa yang bisa mengakses kanal YouTube Santrilogi ini. Santrilogi apa santri lagi ya? Santrilogi. Nah, kalau saya Santrilogi dan santri lagi.
lagi. Lagi-lagi harus santri. Harus santri. Betul. Jadi di samping santri itu sebagai ideologi, santri itu menurut saya harus terus menerus. Makanya nggak bisa, karena kita ini memang di dalam setiap perubahan-perubahan, moral itu menjadi patokan, moral itu menjadi kendali. Oleh karena itu santri ini sebagai salah satu pilar perubahan, isinya salah satunya adalah patokan-patokan moral untuk menjaga agar perubahan itu tidak keluar dari tracknya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya kira itu menjadi salah satu jiwa yang terus digelorakan. Salah satunya dari upaya kita untuk menginformasikan tentang apa itu santri, hakikat filosofi santri itu seperti apa. Santri itu kan nggak pernah habis untuk kita bahas dan kita kenang, mulai dari sebelum kemerdekaan hingga kemerdekaan. Makanya santri lagi melalui santrilogi. Iya. Dapat filosofi baru. Ya, santri lagi. Iya, lagi, nambah terus, nambah lebih baik, ke arah lebih baik. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan itu memang kita selain mengacu di Undang-Undang Dasar 45 dan ada Undang-Undang 40 tentang sistem jaminan sosial. Di dalamnya ada kesehatan dan ketenagakerjaan. Lalu di Undang-Undang 24 tentang BPJS itu tegas bahwa setiap tenaga kerja itu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi hak itu menurut saya bisa diambil, bisa tidak. Tapi sebaiknya harus diambil. Karena sudah menjadi hak. Karena menjadi hak. Iya. Kenapa harus diambil? Karena setiap orang yang merasa sebagai pekerja dan bekerja, saya kira itu punya bagian untuk mengambil hak-haknya itu. Nah, secara garis besar perlindungan sosial ketenagakerjaan itu dulu ada 4 programnya. Yang pertama yang disebut dengan jaminan kematian. Yang kedua jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga jaminan pensiun. Yang keempat, jaminan hari tua. Nah, dengan adanya Undang-Undang 11 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ada mandat lagi satu, namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Baru ini, ya Pak? Baru, karena Undang-Undang 11. Ini insya Allah tahun 2022 itu sudah mulai diberlakukan secara nasional. Sekarang mulai persiapan tentang jaminan kehilangan pekerjaan itu. Nah, 5 program jaminan yang manfaatnya ini sangat luar biasa kepada pekerja. Pekerja ini secara garis besar ada 2. Ada pekerja yang disebut dengan penerima upah. Ada pekerja yang bukan penerima upah. Contohnya? Contoh. Kalau kita kerja di perusahaan, di pabrik, di apapun, kan kita menerima upah dari perusahaan. Ya. Itu yang disebut dengan pekerja penerima upah atau pekerja formal. Ada pekerja bukan penerima upah. Misalnya apa? Petani, pedagang, nelayan, marbot masjid. Pengusaha masuk, Pak? Pengusaha itu pemberi upah. Bisa masuk. Baik. Bisa masuk. UMKM itu pemberi upah. Tapi pengusaha-pengusaha kecil-kecil itu bukan penerima upah. Itu semuanya kita lindungin. Tapi ini kan
tidak bisa serta-merta kalau kita bicara seperti itu orang otomatis langsung masuk Iya. menjadi peserta. Makanya melalui Santrilogi ini saya kira menjadi media yang sangat baik, menjadi salah satu kanal untuk menyebarkan informasi baik ini karena manfaatnya baik. Dengan membayar premi 16.800 sebulan, kalau 2 program, itu mendapatkan sangat luar biasa. Contoh, kalau kecelakaan kerja, misalnya kecelakaan kerja, dia akan di-cover seluruh biaya-biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja, sampai dia sembuh. Kalau misalnya naudzubillah min dzalik, meninggal, dia akan mendapatkan santunan sampai 40-an juta. Dan kalau dia punya anak masih sekolah, akan dibiayain sampai dia kuliah 2 orang. Padahal cuman membayar 16.800.000. Baik. Tapi tidak banyak orang tahu. Orang tahunya kalau bicara BPJS mesti asumsinya, konotasinya pasti kesehatan. Iya. Ya, Saya karena juga ini. begitu. Nah, karena di dalam kesempatan ini, saya kira ini kesempatan yang baik. Bahwa BPJS itu ada 2, ada kesehatan, ada ketenaga kerjaan. Dan masing-masing punya tata kelola masing-masing. Punya organisasi masing-masing, punya kantor masing-masing. Betul. Punya direksi masing-masing, punya ketua dewas dan anggota dewas masing-masing. Baik. Tadi Pak Zuhri menyebutkan bahwa ketenagakerjaan itu penting. Nah, tapi kita melihat kondisi masyarakat itu kan lebih ke BPJS Kesehatan ketimbang dengan ketenagakerjaan. Nah, kira-kira faktor apa sebenarnya yang akhirnya belum ada kesadaran dari masyarakat kita terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut? Yang pertama saya kira informasi itu kan menjadi jendela. Orang itu menjadi paham. Informasi itu menjadi jendela, orang itu menjadi sadar. Informasi itu menjadi salah satu jendela orang melakukan. Kalau kita belajar ilmu psikologi itu kan ada 3 aspek. Ada kognisi, kognitif sama. Ya. Afektif atau kognisi, afeksi atau afektif atau afeksi, ada psikomotorik. Ya. Nah, aspek kognisi itu harus dipenuhi dulu dengan informasi yang lengkap tentang BPJS, khususnya BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misalnya kognisinya sudah diisi dengan baik, maka afeksinya biasanya nih, kalau secara teoritis itu akan ikut. Kalau kognisinya positif, insya Allah afeksinya positif. Dan psikomotoriknya positif. Nah, tinggal bagaimana kita secara terus-menerus untuk menginformasikan, untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasi. Nah, saya setuju nih. Santrilogi ini jangan saya aja nanti, mungkin di sini ada kepala cabang Pak Faisal. Ya. Itu sekali-kali diundang. Bicara di sini. Baik. Untuk melakukan sosialisasi dan edukasi Terkait ketenagakerjaan. terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Kita berbicara terkait dengan ketenagakerjaan. Kira-kira dari kalau misalnya dihitung menggunakan persen dari 100%, kira-kira sudah berapa persen masyarakat itu mempunyai BPJS Ketenagakerjaan sejauh ini? Iya. Angkatan kerja kita itu kan sekitar 130 sekian. Pekerja kita itu pekerja formal ya, ada sekitar 90 ribuan. Nah, sampai sekarang BPJS Ketenagakerjaan itu mengcover tenaga kerja itu antara 50 sampai 30 sampai 50 juta. Realnya
per hari ini itu 30 sekian juta. Juta. Ya. Nah ini dari 30 sekian juta itu lebih dikontribusi oleh tenaga kerja formal. Nah, tantangan kita ke depan dan termasuk peluang yang bisa kita lakukan untuk mensosialisasikan terkait dengan BPJS itu kepada pekerja non formal, yaitu bukan penerima upah. Yang itu sangat luar biasa banyaknya. Ya. Bayangin coba, kalau di sini ini kan negara provinsi kepulauan, dikelilingi oleh laut, dan mata pencarian sebagian besar sebagai nelayan. Kalau misalnya taruhlah misalnya 30%, 40% nelayan kita terlindungi secara sosial ketenaga kerjaannya oleh BPJS, iya. Betul. Tadi Pak Zuhri menyinggung terkait dengan kesehatan, di mana ketika pekerja kemudian kecelakaan kerja diberikan tunjangan terkait dengan kesehatan. Tapi bedanya apa Pak? Karena kan kalau bicara kesehatan ada tuh BPJS kesehatan juga. Jadi sama-sama juga penunjang kesehatan. Jadi bedanya apa? Ya, yang pertama kalau bicara jaminan sosial kesehatan, BPJS kesehatan, itu bahwa setiap orang itu bisa menjadi peserta. Memang bukan bisa, memang dianjurkan menjadi peserta BPJS kesehatan. Termasuk anak-anak dan lain sebagainya. Tapi kalau tenaga kerja itu khusus orang yang bekerja. Berarti anak tidak termasuk? Tidak termasuk. Baik. Orang yang bekerja. Apa batasan orang yang bekerja? Ya biasanya kalau undang-undang tentang perlindungan anak dan perempuan itu 18 tahun ke atas. Dan itu sudah bekerja. Itu yang dilindungin. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya apakah bisa ikut BPJS kesehatan sekaligus ketenaga kerjaan? Lebih baik begitu. Karena belum tentu ya. Orang yang dilindungin itu misalnya sakit atau apa masuk rumah sakit bukan kecelakaan kerja. Iya. Bukan kategori kecelakaan kerja. Itu kita tidak lindungin. Baik. Tapi kalau misalnya dia berangkat kerja di tengah jalan, naudzubillah keserempet, kakinya patah, jarinya patah, itu menjadi tanggungan dari perlindungan BPJS ketenagakerjaan. Tapi kalau misalnya di rumah dia sakit, itu kalau misalnya dia sebagai peserta BPJS kesehatan yang melindungi. Baik, kita beralih ke pembahasan terkait Pak Zuhri sendiri. Pengalaman Pak Zuhri, saya sekilas melihat pengalaman Pak Zuhri itu adalah sebagai organisatoris. Anak PMII. Ya, kita sama memang. Iya. Pak Zuhri itu sebagai anak PMII, kemudian jadi seorang birokrator. Nah, apa sih Pak sebenarnya yang melatar belakangi Pak Zuhri itu jadi birokrator? Karena saya melihat banyak senior-senior saya, teman-teman saya yang pada akhirnya ber-PMII itu kemudian jadi politikus, gitu. Yang pertama, ini saya harus cerita dulu. Saya alhamdulillah dilahirkan, dibesarkan di keluarga Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah ayah sama ibu saya, kakek saya semuanya santri. Baik. Jadi itu. Jadi saya sejak SMA memang sudah aktif di IPNU. Wah, rekan ya. Di IPNU. Lalu kemudian ayah saya itu punya keinginan yang sangat kuat agar saya menjadi pegawai negeri. PNS. Menjadi birokrat. Karena memang keterbatasan pemahaman tentang birokrasi dan PNS, asumsi kalau di kampung saya itu, saya dari Madura, asumsinya kalau jadi pegawai negeri itu adalah bekerja di kementerian atau departemen agama. Rata-rata begitu, Pak. Rata-rata begitu zaman dulu. Ayah saya mengasumsikan PNS itu. Akhirnya tahun 1985 selesai lulus SMA,
saya dianjurkan oleh ayah saya tidak masuk perguruan tinggi umum, tapi harus masuk ke IAIN karena ingin saya itu menjadi PNS Di Kementerian Agama. di Kementerian Agama. Saya masuk di IAIN tahun 1985 itu di Fakultas Syariah. Hmm. Tepatnya di kejurusan Pidana Perdata Islam. Baru karena saya ini backgroundnya memang bukan dari pesantren, tapi lingkungan saya santri. Hmm. Saya dari SMA umum, agak susah saya ngikuti ritme teman-teman yang backgroundnya dari pesantren di IAIN Sunan Kalijaga, Jogja. Oke, padahal lingkungannya pesantren. Iya, tapi saya tetap tidak bisa mengejar secara maksimal. Tapi saya paksa terus. Sehingga pada tahun 1985, saya, karena memang backgroundnya itu Nahdlatul Ulama, keluarga, salah satu organisasi yang ada pada waktu itu yang mengakomodir background saya itu adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mapaba saya tahun 1985 itu di IAIN Sunan Kalijaga. Tahun 1986 saya coba tidak izin ke orang tua tapi nyoba tes di perguruan tinggi negeri. Umum. Alhamdulillah nyantol di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. 2 tahun saya double sampai 5 semester di IAIN. Akhirnya saya jatuh sakit kena kelelahan. Ya. Baru ketahuan sama orang tua saya kalau saya itu double kuliah. Penyakit semester 5 begitu? Ya. Akhirnya ibu saya itu istikharah. Lalu umi saya bilang, udah pilih salah satu. Istikharah saya, kamu itu di Gadjah Mada. Terus ayah saya bilang, ya nggak bisa, nanti nggak bisa menjadi PNS. Karena ibu saya itu lebih terbuka informasinya, dia bilang begini, memang jadi PNS itu adalah di Departemen Agama saja. Luar biasa. Nah, sejak tahun 1986, saya bersama almarhum Fajrul Falah, bersama Cak Imin, mendirikan PMII di Universitas Gadjah Mada. Berarti waktu itu belum ada? Belum ada, karena dulu itu kan zaman zaman NKK BKK itu nggak boleh organisasi ekstra masuk kampus. Kita curi-curi 1986 mendirikan PMI Komisariat UGM bersama almarhum Fajrul Falah dan Cak Imin. Cak Imin menjadi ketua komisariat pertama di UGM. Lalu 1989 saya menjadi ketua komisariat PMI yang kedua di Gadjah Mada. Habis itu saya di cabang Yogyakarta. Cak Imin ketua umum, saya menjadi salah satu wakil ketua. Ketua umum cabang? Cabang. Oke. Saya menjadi salah satu wakil ketua di cabang Yogyakarta. Lalu habis itu Cak Imin saya ke Jakarta tahun 92. Cak Imin 9 berapa ke Jakarta, Cak Imin nyalon PB. Ya. Saya menjadi salah satu wakil sekretaris. Tapi nggak aktif karena tahun itu saya diterima menjadi PNS di Departemen Sosial. Jadi nggak aktifnya gara-gara ada PNS? Iya, tidak aktif. Nah begitu tahun 96, saya kuliah lagi. S1? S2. Oke. Di UI, kebetulan sama Mas Anas Urbaningrum. Baik. Karena sama-sama backgroundnya NU, tapi Mas Anas HMI, saya PMII. Mas Anas nyalon HMI, saya nyalon PMII. Akhirnya nggak jadi, melebur menjadi satu tim sama Saiful Bahri Ansori.
Dan jadi bendum. Jadi bendum habis Iya, itu. saya tahu. Jadi habis itu ini organisasi. Saya pernah di Ansor juga habis PMI, zamannya almarhum Mas Iqbal Asgaf. Ya, almarhum yang sangat luar biasa, senior yang sangat inspiratif, dan bagi saya itu contoh senior yang sangat luar biasa, Bang Iqbal Asgaf. Lalu saya di pengalaman kerja tahun 95 sampai 2008 saya di Departemen Sosial. Tahun 2008 saya pindah ikut Gus Ipul di Kementerian Daerah Tertinggal. Kemendes. Bukan Kemendes, baru sekarang gabung. Dulu beda-beda, pisah. Kementerian tersendiri. Namanya Kementerian Daerah Tertinggal, itu ada sejak zaman Gus Dur. Ikut Gus Ipul kira-kira nggak sampai setahun, Gus Ipul diganti oleh Lukman Edi. Lukman Edi nggak sampai berapa tahun diganti oleh Helmi Faisal Zaini, Pak Sekjen PBNU yang sekarang. Lalu tahun 2013 saya diminta Cak Imin pindah di Kementerian Tenaga Kerja. Sampai 2021 kemarin status saya di Kementerian Tenaga Kerja. Pindah-pindah menjadi direktur sudah sekian tahun di Kementerian Tenaga Kerja. Akhirnya sampailah ke tujuan persinggahan yang sekarang. Ini persinggahan yang keempat di dunia pengalaman kerja saya, yaitu menjadi Ketua Dewan Pengawas Bidang Kerjaan tanggal 19 Februari dilantik oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau dilihat dari alurnya, dari Departemen Sosial, Kementerian Daerah Tertinggal, lalu Kementerian Tenaga Kerja, saya baru kemarin berpikir, Allah itu ngasih jalan saya berpindah-pindah itu, coba, jaminan sosial ke tenaga kerjaan. Sosialnya itu ngambil dari Departemen Sosial, ke tenaga kerjaannya ngambil dari Kementerian Tenaga Kerja. Saya baru sadar betul kalau ini bukan accident, tapi ini semuanya desain, skenario yang Allah jalankan untuk saya ikuti terus. Jadilah saya sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan, Jaminan Sosial BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan. Baik. Kira-kira itu perjalanannya. Kita bicara lagi soal organisasi. Pak Zuhri, sebenarnya apa yang akhirnya Pak Zuhri itu temukan kebermanfaatan berorganisasi? Mungkin dalam segi skill atau segala macam. Kita mungkin beri informasi dulu ke sahabat-sahabat Santrilogi terkait dengan manfaat organisasi. Ini sebagai testimoni orang-orang yang sudah pernah berorganisasi. Ya. Penunjang masa depan. Berorganisasi memang pernah saya pelajari di kampus, karena saya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tentu di dalamnya belajar tentang dasar-dasar organisasi dan berorganisasi. Tapi secara praktis saya mengenal organisasi itu ada di PMII. Baik. Karena PMII mengajarkan banyak hal terhadap saya, terutama bagaimana kedewasaan berpikir, menghargai orang, membangun relationship, network, dan lain sebagainya. Saya banyak belajar di PMI. Mungkin kalau saya tidak pernah ditempa di PMI, tidak pernah ditempa di IPNU, tidak pernah ditempa di Ansor, nggak mungkin bisa pegawai negeri pindah sampai 4 kali tempat kerja. Betul. Itu nggak main-main loh Pak, Bu, Mbak, saudara-saudara sekalian. Itu nggak main-main. Karena orang yang punya pengalaman itu yang mampu melakukan itu. Kalau nggak punya pengalaman, bagaimana dia harus beradaptasi, lalu membangun lagi relasi. Iya. Itu kalau tidak punya pengalaman di organisasi, nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin itu bisa dilakukan. Manajemennya, mentalitasnya, itu sama mental ya, di mental ya, itu di mentalitinya, iya, ditempa sedemikian rupa.
Jadi kalau di organisasi, saya ingat di PMBI itu, nggak punya anggaran, nggak punya dana pun bisa kita lakukan kegiatan. Iya. Walaupun misalnya harus menggadaikan mesin tik dan lain sebagainya, udah biasa kita. Karena nggak ada laptop. Betul ya. Jadi kalau zaman saya di PMBI dulu, uang kiriman dari orang tua itu sebagian besar kita untuk membiayai kegiatan-kegiatan PMBI. Persoalan di pertengahan bulan kita ngutang-ngutang itu biasa. Ngutang warteg. Ngutang warteg itu biasa. Iya. Dan itu menurut saya latihan yang sangat luar biasa. Bagaimana harus survive. Bagaimana kita harus berpikir ke depan harus ada perubahan-perubahan. Iya. Itu harus dilatih memang. Saya di PMII, di Ansor, di IPNU banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Oke, Pak Zuri, ini yang terakhir. Tadi Pak Zuri sedikit menyinggung terkait dengan santri. Santri itu identik dengan moral, jadi harus santri lagi. Ya, nah kalau kita lihat di era digital ini, kira-kira ada sebuah kekhawatiran Pak Zuri sebagai notabene-nya adalah santri. Kira-kira moral yang semakin ke depan ini akan hilang tidak? Karena kan kita ditempa dengan sekolah online, pendidikan serba online gitu. Santri sekarang juga ada pesantren yang masih online. Apalagi kalau online itu kan pendidikan moral itu tidak ditemukan, hanya pendidikan berupa akademik. Ya, secara eksplisit saya melihat moral itu kan akhlak ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah kita itu diturunkan ke bumi itu kan memang diperintahkan untuk memperbaiki akhlak, moral. Nah, kita sebagai pengikut Rasulullah, santri sebagai pengikut Rasulullah, saya kira punya tanggung jawab moral untuk bisa menjaga agar moral itu kita terus kita jaga untuk kita jadikan panutan. Baik. Perubahan-perubahan yang terjadi saya kira memang perlu ada kontrol. Di samping kita punya kecerdasan otak, kita harus punya kecerdasan moral, spiritual dan kecerdasan moral spiritual kita. Sehingga ke depan menurut saya santri itu punya peran sangat penting untuk menjaga patokan-patokan moral itu. Sehingga kalau misalnya patokan moral itu kita jaga dengan baik, sehebat apapun perubahan yang kita lakukan, itu bisa ada kontrolnya. Kontrolnya di moral. Santri saya kira itu menjadi salah satu institusi sosial ya yang bisa menjaga patokan-patokan moral itu. Dan saya yakin ke depan optimis bahwa santri bisa melakukan itu. Optimis karena santri itu apa sih yang diragukan tentang santri? Di masa perjuangan santri ada di depan. Iya. Di masa kemerdekaan santri di depan. Waktu mengisi kemerdekaan kadang-kadang karena kita itu memang punya sifat ikhlas, minggir. Nah sekarang udah waktunya kita harus di depan lagi santri ini. Karena perjuangan kita ini ada perubahan-perubahan yang terus terjadi dan akan terjadi ke depan. Nah kalau kita tidak mengambil peran di depan, saya khawatir hilang arah. Perubahan yang kita lakukan ini menjadi disorientasi. Makanya tugas santri adalah meluruskan orientasi kita, terutama yang terkait bagaimana perubahan itu basisnya adalah basis penguatan moral. Berarti moral adalah yang paling pertama. Basis harus dikuatkan moralnya. Pondasi moralnya harus kuat. Sehebat apapun generasi kita, mau generasi G5, G4, G10, kalau moralnya tidak baik, hancur. Baik, terima kasih para sahabat santrilogi dimanapun kalian berada. Itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Zuhri.
terkait dengan ketenagakerjaan, BPJS BPJS ya, ketenagakerjaan. ketenagakerjaan. Terus kemudian kita menyinggung sedikit terkait dengan manfaat berorganisasi, sehingga menjadikan Pak Zuhri ini 4 kali pindah tempat kerja, padahal PNS. Kemudian beliau juga membahas terkait dengan santri, bahwa santri adalah pilar bangsa, fondasi dari santri adalah akhlak atau moral. Baik, itulah tadi perbincangan menarik kita dengan Pak Zuhri. Terima kasih Pak Zuhri waktunya. Terima kasih semuanya. Ya, Mudah-mudahan kita terus sehat semua. Bangsa ini bangkit menjadi bangsa yang maju dengan kekuatan-kekuatan ilmu, Baik. amal, dan moralnya. baik. Ilmu, amal, dan moral. Jangan dilupakan. Ya, sekian dari saya. Saya Nurul Hafizah pamit undur diri. Selebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.